teman-teman, hari ini kita ada satu produk spesial yang kiranya sudah mungkin teman-teman tahu ya. Apa itu? Bisa dilihat di depanku. Oke, mungkin aku nggak usah banyak basa-basi. Aku mau mereview satu riser yang pernah heboh di masanya dan sekarang dia kita munculkan kembali. The old never go old gitu. G-old kalau kita menyebutnya. Nah, racernya adalah Spigarelli Revolution 2. Jadi Spigarelli Revolution 2 adalah racer hasil dari pengembangan Revo yang pertama ya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat ya Revo yang pertama seperti apa. Nah, sekarang kita akan mereview Spigarelli Rev 2. Untuk Spigarelli Rev 2 ini kelengkapannya apa saja? Yang pertama itu ada racernya sendiri, ada grip yang disesuaikan yaitu normal grip dengan bahan mikarta. Lalu perlengkapan standar lainnya seperti tempat stabilizer atau dudukan stabilizer, lalu juga dudukan wake yang ditempatkan tidak jauh berbeda. Lalu ya seperti standar busur recurve lainnya yaitu limb sprocket yang bisa kita lihat seperti di sini, limb sprocketnya dan limb alignment serta dudukan visir. Nah, untuk Spigarelli Revolution 2 ini kita mendapatkan rest atau wire rest yang bisa disesuaikan dengan settingan kita ya. Nah, Spigarelli ini menurut saya adalah pengembangan yang cukup baik dari versi sebelumnya karena dia memiliki ciri khasnya sendiri tapi dengan penambahan yang cukup berbeda. Penambahan ini bisa kita lihat pada jenis seal karetnya yang lebih durable. Ya, kelihatan ya kuning-kuning ini ya. Nah, untuk Spigarelli ini kita hanya ready satu stok teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat video ini langsung tanya-tanya saja bagaimana dan berapa harganya. Untuk lipsnya yang teman-teman lihat ini adalah Semic Impress. Nah, kalau menurut saya Semic Impress ini termasuk limbs yang affordable, but it's had a good quality. Jadi dengan harganya yang murah, tetapi juga memiliki kualitas yang cukup baik. Mengapa saya bilang demikian? Karena limbs Semic Impress ini secara penggunaan saya, personal saya, jadi yang di review ini kebanyakan adalah subjektivitas saya ya. Jadi jangan diambil pukul rata. Impress ini memiliki lejutan yang cukup baik dibandingkan pesaing di kelasnya, di harganya sendiri. Nah, kalau Gazzy Archery sendiri akan merekomendasikan kamu limbs ini sebagai teman pertamamu ketika kamu main di recurve. Jadi kamu punya kesempatan untuk bisa main dengan performa yang optimal ya. Nah, limbs ini sendiri hadir dari berbagai ukuran. Yang saya review hari ini kurang lebih adalah limbs ukuran medium atau 68 dengan panjang dengan berat tarikan 28 lbs. Oke. Terus apa aja yang kita perlukan? Karena hari ini temanya Birbo, kita juga akan membahas mengenai aksesoris yang tersedia di Gazzy Archery. Nah, ini nih adalah aksesoris wajib dari Gazzy dari divisi Birbo yang tersedia di Gazzy Archery, yaitu wake. Ya teman-teman udah nggak asing lah, karena wake ini berfungsi sebagai penstabil tangan selain stabilizer, dan ini sesuai dengan WA rules yang memerlukan bahwasannya aksesoris pemberat harus masuk dalam 12,2 cm ring inspection ring. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir, ini sudah pasti lolos inspect ring. Cara pasangnya gimana? Mudah banget. Kayak memasukkan baut seperti biasa, kita masukkan di bagian mana yang kita inginkan. Oke, ini ya. Kalau saya di sini, teman-teman mungkin bisa lihat lebih jelas. Yuk, Pak kameramen mungkin bisa di zoom dikit aja. Ya. Sembari di sini ada arrow rest dan sini ada wake-nya ya. Oke, kita lanjut ke produk kedua. Produk ketiga maksud saya.
Kalau busur ini kan hitung satu boset ya. Nah, yang kedua adalah plunger. Plunger ini mungkin teman-teman yang sudah main di recurve atau main di Birbo pun sangat bergantung pada plunger ini, karena dia dapat mengkompensasikan getaran, mengkompensasikan kelenturan ataupun kekakuan pada busur serta menentukan center shot. Nah, di Gazzy Archery kami menawarkan satu plunger yang entry level tapi punya kelengkapan yang cukup banyak. Apa itu? Jawabannya adalah triple. Mohon maaf. Triple plunger by Kartel. Jadi dari Kartel ini dia memberikan satu pilihan bagi kita para new user ataupun teman-teman yang pemula menuju intermediate bisa menggunakan plunger ini setelah dari plunger Supra. Kelebihan plunger ini apa? Pertama, dia adjustment yang cukup mudah. Kalau teman-teman melihat ada dua adjustment. Kamera zoom. Nah, ada dua adjustment. Adjustment spring, adjustment housing untuk bisa memberikan tekanan lebih pada springnya atau peaknya. Lalu adjustment center shot. Untuk buttonnya sendiri, buttonnya ini berbahan logam. Ada juga pilihan lainnya, opsi lainnya dengan button ukuran lebih kecil serta button dengan bahan plastik. Jadi nanti disesuaikan dengan teman-teman ya, bagaimana teman-teman menggunakannya. Karena untuk setiap button ini memiliki efeknya masing-masing pada aero. Kalau sepengetahuan saya, untuk button dengan bahan logam ini memiliki tingkat kompensasi yang minim. Jadi kalau teman-teman misalnya aeronya terlalu lentur, bisa menggunakan button logam ini sehingga aeronya lebih ke kiri atau lebih lurus ketimbang dengan button yang menggunakan plastik ini. Nah, tapi itu subjektif ya, karena setiap orang itu punya settingannya masing-masing. Kalau saya sendiri seperti ini, bagaimana kamu? Balik padamu. Nah, berikutnya adalah limbs damper. Limbs damper ini mungkin jarang ada yang menggunakan, tapi limbs damper ini memberikan satu sensasi tersendiri ketika kita menembak. Nah, teman-teman mungkin merasakan getaran after release yang teman-teman rasakan ketika follow through. Nah, damper ini memberikan perendaman yang lebih baik lagi pada limbs teman-teman, sehingga peralatan yang ada pada busur kalian tetap aman dan juga tidak mengalami kelonggaran dan semacamnya. Bisa di zoom. Nah, ini limbs damper by Limb Saver ya. Ini dari USA, made in USA. Siap ya. Nah. Oh ya, lupa. Buat teman-teman pemula barangkali tidak mengetahui ya gimana cara memasang plunger pada busur Spigarelli. Untuk pemasangannya pada resnya tadi ya. Jadi masangnya di sini seperti biasa. Aku peragakan untuk teman-teman yang baru mencoba, baru mulai. Lihat, kita sudah prepal ya. Coba mungkin bisa di zoom lagi. Ya. Oke. Kalau kita nembak, limbs saver ini akan dipasang pada bagian limbs atas atau limbs bawah. Dan itu kembali pada teman-teman, karena ada yang nyaman, ada yang tidak. Nah, kalau saya sendiri termasuk orang yang menggunakan limbs damper ini untuk mengurangi getaran, apalagi di LBS besar ya. Dan ini nggak kalah penting dengan peralatan lainnya. Pasti udah tahu dong namanya. Ya, betul banget. WB Tap by WB Archery. Jadi Birbo Tap ini punya kelebihan. Dia bahannya
cukup enak, memberikan grip yang lebih baik. Serta dia pertama, kalau saya menjelaskan dari aspek pricingnya atau harganya, ini termasuk affordable banget, dan ini rekomendasi para berbo di Indonesia, para berbower di Indonesia, termasuk saya sendiri. Saya merekomendasikan berbo ini, berbo tap ini, karena selain nyaman juga harganya yang cukup murah. Bahannya ini dari premium leather, terus juga ada dua lembar, 2 sheet untuk bisa memberikan kenyamanan lebih, serta ada scale. Nah, scale-nya ini teman-teman yang menggunakan teknik string walking pasti sudah paham dong. Tapi buat teman-teman yang baru, scale ini atau skala ini fungsinya yang seperti menggaris ya, kelihatan? Mungkin bisa diperbesar sedikit. Nice. Nah, ini kelihatan nih, ada skalanya. Skalanya ini fungsinya untuk bisa memberikan indikator kepada teman-teman untuk bisa menentukan jarak tembak yang diperlukan. Nah, misal saya mau menembak 50 meter, maka saya bisa mengkeataskan pada teknik string walker, ataupun saya mau merendahkan bisa ke bawah. Nah, tab ini dengan busur dan aksesoris lainnya merupakan satu kesatuan yang menurut saya cukup asik ya. Menggunakan busur ini dengan menggunakan tab WB tab ataupun menggunakan aksesoris yang kiranya affordable buat teman-teman, itu cukup enak karena bisa memberikan experience memanah yang lebih baik. Nah, untuk WB tab sendiri kita tersedia 3 ukuran, di 4 ukuran, small, medium, large, dan XL ya. Jadi di Gazi itu kita lengkap ukurannya. Jadi teman-teman yang melihat video ini cepet beli buat yang kamu yang main berbo, apalagi yang sudah bosan di recurve atau di divisi lainnya. Nah, dari semua peralatan ini kita bisa melihat bahwasannya sangat simple di divisi berbo untuk bermainnya. Tapi dalam divisi berbo ini kita perlu penguatan insting kita untuk bisa mendapatkan kecepatan penembakan yang lebih baik. Juga setiap dari produk ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta kita semua dalam hal panahan ini sifatnya personal. Peralatan-peralatan yang kita punya semuanya akan berbeda ketika digunakan oleh orang lain, sehingga setiap dirimu memiliki keunikannya masing-masing dan settingannya masing-masing. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya reviewkan kepada teman-teman penonton Gazi yang setia. Dan buat kamu yang mungkin belum punya peralatan yang ada di video ini, ayo segera beli. Mumpung di Gazi lebih banyak nih stoknya. Oke, terima kasih. Aku tunggu pada episode berikutnya.